Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek PBL kami pada perusahaan jasa. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Faris dari Kristiantoro. Dan saya Majidah Izatun Nabila. Nama saya Irmana Lara Maulidia. Nama saya Sylvia Ismawardani. Nama saya Alia Ramadhani Ahmad. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan yang kami ambil, yaitu CV Angkasa Prima Mandiri. CV Angkasa Prima Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang didirikan oleh Bapak Robi pada tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang melayani jasa perbaikan mesin dan pembuatan alat mesin. Nah, kami memperoleh data melalui wawancara dengan istrinya Bapak Robi, yaitu Ibu Nani, dan kami mendapatkan informasi tentang bagaimana kegiatan operasionalnya, laporan keuangannya bagaimana, dan bukti-bukti transaksi dan hubungan antara supplier dan konsumen. Selanjutnya ada transaksi yang disajikan. Pertama itu ada penjualan jasa perbaikan mesin secara tunai dan kredit. Jadi CV Angkasa Prima Mandiri ini menyediakan layanan perbaikan mesin maupun penyewaan itu bisa secara kredit maupun secara tunai. Dan yang kedua itu ada pembayaran gaji karyawan. Karyawannya ini sendiri terdiri dari 5 karyawan dan pembayarannya dapat dilakukan itu sebulan 2 kali. Dan yang ketiga itu ada pelunasan piutang dan utang. Utangnya ini terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjangnya berupa utang yang dimiliki oleh perusahaan, dan utang jangka pendeknya berupa utang usaha dan utang gaji karyawan yang masih dibayarkan dari periode sebelumnya. Dan yang keempat itu ada pemberian suku cadang dan perlengkapan secara tunai dan kredit. Suku cadang ini berupa komponen-komponen mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kelima itu ada penyusutan aset tetap. Nah, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini harus disusutkan setiap bulannya, yaitu ada kendaraan, peralatan, dan bangunan. Dan yang keenam itu ada penarikan privo oleh pemilik karena untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir itu ada pelayanan yang masih belum selesai tetapi uangnya itu sudah diterima, atau bisa disebut juga pendapatan diterima jumpa. Jadi salah satu contoh transaksi yang kami sajikan itu ada melunasi piutang usaha dari periode sebelumnya. Dalam siklus akuntansi CV Angkasa Prima Mandiri menggunakan 5 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah menggunakan SKUMKM. Karena CV Angkasa Prima Mandiri tergolong dalam perusahaan UMKM. SK sendiri merupakan panduan atau dalam penyusunan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kebijakan yang kedua adalah CV Angkasa Prima Mandiri menggunakan basis aktual, berarti setiap pendapatan dicatat ketika transaksi tersebut terjadi, bukan ketika kasih terima. Kebijakan yang ketiga, setiap pengeluaran kas di atas 1.500.000 akan dicatat pada akun kas. Dan apabila pengeluaran kas di bawah 1.500.000 akan dicatat pada akun kas kecil. Kebijakan yang keempat, kas kecil dicatat dengan metode fluktuasi, yang berarti jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Kebijakan yang terakhir yaitu aset tetap yang dimiliki CV Angkasa Prima Mandiri disusutkan dengan metode garis lurus, yang berarti setiap periodenya tarif penyusutan akan sama. Berikutnya, untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, CV Angkasa Prima Mandiri bekerja sama dengan beberapa pelanggan dan juga beberapa pemasok. Pelanggan yang sudah bekerja sama dengan CV Angkasa Prima Mandiri yang pertama ada PG Wonoalam, PG Pabrik Kertas Indonesia, PG Kebun Agung Malang, dan juga PT Mitra Inti Sejahtera. Lalu, pemasok yang bekerja sama dengan CV Angkasa Prima Mandiri yang pertama ada PT Sinarmas dan PT Agusta. Selanjutnya ada bukti transaksi yang digunakan oleh CV Angkasa Prima Mandiri untuk mendukung dalam penjurnalan. Nah, bukti ini terbagi menjadi 2, bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal terbagi menjadi 6 jenis bukti. Yang pertama ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini digunakan sebagai pencatatan transaksi penerimaan kas oleh perusahaan. Dan yang kedua
ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas atau uang tunai oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan secara kredit. Yang keempat ada nota kontan. Nota kontan ini digunakan sebagai bukti pembayaran untuk transaksi yang dilakukan secara tunai. Yang kelima ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini digunakan untuk mencatat pengeluaran dari dana kas kecil perusahaan. Setiap pengeluarannya ini dicatat ketika nominalnya sebesar 1.500.000 atau kurang dari 1.500.000. Dan yang keenam ada bukti memorial. Bukti memorial digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas secara langsung, seperti penyusutan aset tetap, penyesuaian biaya-biaya, dan penyelesaian akhir periode. Selain itu ada bukti eksternal, yaitu berupa faktur pembelian. Faktur pembelian ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian oleh CV Angkasa Pima Mandiri dari pemasok secara kredit. Setelah melakukan proses analisis terhadap bukti-bukti transaksi CV Angkasa Pima Mandiri, lalu lanjut kami melakukan pencatatan kepada jurnal umum dalam bentuk entry jurnal atau dalam bentuk debit dan kredit. Setelah melakukan proses pencatatan jurnal umum, lalu kami melakukan posting atau pemindahan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar untuk setiap masing-masing akunnya. Kenapa harus dicatat setiap masing-masing akunnya? Karena nanti pada akhirnya agar kita tahu saldo dari masing-masing akunnya itu berapa, dan juga pada akhirnya nanti proses pencatatannya lebih sistematis dan teratur. Lalu setelah melakukan proses posting pada buku besar, kita melakukan proses pencatatan kepada jurnal penyesuaian. Hal ini dilakukan agar saldo-saldo tiap akun sesuai dengan kondisi real yang ada pada keuangan perusahaan. Pencatatan selanjutnya adalah kertas kerja dan laporan keuangan. Untuk kertas kerja atau yang biasa disebut dengan neraca lajur adalah alat untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis yang biasanya isinya neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Ini dibuat untuk menyusun laporan keuangan agar tidak salah nominal. Setelah melakukan proses pencatatan pada laporan keuangan, lalu lanjut kami melakukan pencatatan pada jurnal penutup. Di jurnal penutup ini kenapa kok kami melakukan pencatatan dan kenapa kok harus dilakukan sebelum benar-benar menutup pada periode sebelumnya? Karena pada jurnal penutup ini kami akan memastikan untuk saldo-saldo nominal atau saldo pendapatan dan saldo beban akan benar-benar nol pada akhir periode. Setelah melakukan proses pencatatan pada jurnal penutup, lanjut kami membuat neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan ini agar memastikan jika saldo pada akun itu sudah benar saat penutupan dan juga sudah siap untuk digunakan pada periode berikutnya. Nah, akun-akun yang digunakan pada neraca setelah penutupan ini itu merupakan akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas untuk digunakan pada proses pencatatan akuntansi pada periode berikutnya. Yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode sebelumnya. Akun-akun yang dibalik pada jurnal pembalik adalah yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pemakaian perlengkapan bila dicatat sebagai beban. Saat mengerjakan PBL, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama, perusahaan yang kami pilih merupakan CV yang memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Yang kedua, surat jalan yang diberikan perusahaan sulit untuk dipahami. Yang ketiga, perusahaan tidak mempublikasikan beberapa informasi rahasia. Solusi dari kami yakni yang pertama, memodifikasi surat jalan, beberapa transaksi, dan beberapa informasi perusahaan dengan teliti agar mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.